Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadiyah wa Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu etika kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Andi Rabia Adawiyah. Saya akan memaparkan materi etika kepemimpinan. Jadi di sini perbedaannya etika dan etiket, yaitu etika adalah mores atau moral, sedangkan etika berkaitan dengan cara, sopan santun, tata krama, dan bagaimana pergaulan moral yang sebenarnya. Sebenarnya dalam dua hal ini, etika dan etiket, sama-sama membahas tentang perlakuan dan moral, hanya pengertiannya saja yang berbeda. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagaimana akibatnya. Sedangkan etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika adalah nurani, bagaimana harus bersikap etis dan baik yang seharusnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah moralitas, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapatkan pujian dan yang salah harus mendapatkan sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu dianggap tidak sopan dan suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Perkenalkan, nama saya Jahira. Saya akan memaparkan tentang materi kepemimpinan. 2. Kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam suatu organisasi mutlak diperlukan seorang sosok pemimpin yang akan menjalankan fungsi kepemimpinan. Seorang pemimpin akan bertanggung jawab atas baik buruknya organisasi yang dia pimpin. Karena kepemimpinan adalah pusat dan pengambil kebijakan pada suatu organisasi. Salah satu ilmuwan yang menjelaskan kepemimpinan yaitu kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nama saya Nurfiani, NIM saya 105611110218. Kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap secara benar oleh umum atau sekelompok suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Etika kepemimpinan sebagaimana etika lainnya berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, organisasi ke organisasi lain, bahkan bisa berbeda dari suatu bagian ke bagian ke lain. Karena sifat etika yang berupa hukum tidak tertulis dan sangat relatif. Sekian. Andriana, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai umum etiket. Nilai-nilai umum etiket itu terdiri dari respek, empati, dan kejujuran. Respek berarti menghargai orang lain, peduli pada orang lain, dan memahami orang lain apa adanya. Tidak peduli mereka berbeda, berasal dari kultur berbeda atau keyakinan berbeda. Empati berarti meletakkan diri di pihak orang lain sebelum bertindak atau berucap. Kamu harus berpikir dulu apa pengaruhnya bagi orang lain. Bagaimana bila hal itu diucapkan atau dilakukan orang lain kepadamu? Apakah akan membuatmu senang atau berang? Kejujuran. Kejujuran adalah sebuah bahasa yang universal. Setiap orang, bahkan mafia sekalipun, membutuhkan kejujuran dari bawahannya. Kejujuran akan diterima dimanapun kita berada, namun kejujuran juga harus menilai situasi dan kondisi. Kejujuran yang akan kita katakan sebaiknya tidak menyinggung atau mengorbankan orang lain, atau apabila terpaksa, kejujuran yang kita terapkan haruslah lebih memiliki aspek manfaat dibanding mudarat. Saya atas nama Musfira Basri akan memaparkan dua landasan moral kepemimpinan, yaitu landasan moral kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan serat kepemimpinan Jati Pusaka Mahkota Raja. Yang pertama, landasan moral Rasulullah. Pertama, sidik atau kejujuran. Selama hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah berdusta. Kedua, amanah atau menyampaikan. Rasulullah dikenal dengan manusia yang dapat dipercaya. Ketiga, adil. Rasulullah tidak pernah diskriminasi dalam masalah hukum. Semua sama dalam mata undang-undang. Keempat, fatona atau kecerdasan.
Cara berpikir dan cara bertindak senantiasa dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan adil, tanpa menutup diri dari sikap waspada. 5. Tablik. Rasulullah disegani atas kemampuan bicaranya ataupun kemampuan berpidatonya, walaupun diketahui bahwa Rasulullah adalah seorang yang buta huruf. 6. Ketakwaan. Rasulullah adalah manusia yang mempunyai kualitas tertinggi atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah moral kepemimpinan dalam serat Jatipusaka Mahkota Raja. Dalam serat Mahkota Raja, Kupu Sinom ditunjukkan bagaimana raja harus mengingat asal-usul maupun niat ketika hendak menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, perilakunya harus benar-benar tidak boleh meninggalkan aturan. Sebagaimana tertulis kepemimpinan yang etik menggabungkan antara pengambilan keputusan etik dan perilaku etik. Dan ini tampak dalam konteks individu dan organisasi. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan etik dan berperilaku secara etik pula, serta mengupayakan agar organisasi memahami dan menerapkannya dalam kode-kode etik. Perkenalkan, nama saya Dinanita Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai urgensi kepemimpinan. Nah, dalam suatu organisasi, etika kepemimpinan sangat begitu penting, di mana pemimpin harus membuat keputusan yang tujuannya tidak hanya menguntungkan, tetapi pemimpin juga harus memikirkan apa pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, yang terpenting adalah pemimpin yang baik harus mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai dan juga etika. Nah, hati nurani yang sehat dari seorang pemimpin adalah jika pemimpin tersebut memiliki hati nurani yang menuduh atau mencela, atau yang biasa disebut dengan a bad conscience. Nah, jika melakukan sesuatu yang buruk, maka disebut dengan a good conscience atau a clear conscience jika melakukan sesuatu yang baik. Nah, hati nurani yang prospektif adalah hati nurani yang memberikan penilaian atas perbuatan di mana yang akan datang. Nah, ia memberikan nilai yang kondisional atas perbuatan manusia. Dalam artian, sebelum melakukan sesuatu hal, maka hati nuraninya akan memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hubungan antara keutamaan dan etika kewajiban adalah bahwa moralitas selalu berhubungan dengan acuan dan prinsip serta kualitas manusianya juga, di mana manusia tidak hanya baik mentaati aturan, tetapi juga perlu pembentukan watak, di mana karakter atau watak manusia juga memerlukan yang namanya norma. Kepemimpinan adalah suatu konsep yang sangat mengagumkan. Kepemimpinan juga mampu menyeratkan tanggung jawab, pengetahuan, dan komunikasi yang efektif. Etika kepemimpinan terutama mempunyai arti penting pada waktu-waktu belakangan ini, ketika kepercayaan publik telah terkikis oleh tindakan tidak baik dari banyak entitas nirlaba maupun entitas komersial itu sendiri. Baik, di sini saya dari Lestari, saya akan menjelaskan bagian dari karakter utama dalam kepemimpinan. Penampilan seseorang adalah etika pada orang tersebut yang dapat menempatkan diri dengan baik di setiap situasi. Dapat dikatakan orang ini adalah individu yang beretika. Bagaimanapun, ketika orang yang beretika tidak lagi mementingkan kualitas karakter di kehidupan yang baik, maka ia telah berhasil memanipulasi orang lain dengan etikanya yang baik. Karena apa yang terlihat oleh orang lain pada seseorang terjadi pada situasi normal. Karakter individu yang sebenarnya akan terlihat ketika individu bertentangan langsung dengan tekanan, tantangan, dan atau masalah-masalah. Kita mempunyai potensi atau untuk memanipulasi orang lain dengan kepintaran, pengalaman, dan penampilan luar kita, tetapi ada satu hal yang
penting jika kita mengetahui kualitas hidup sebenarnya dari seseorang, yaitu waktu. Waktu adalah cara pengujian yang ampuh. Secara normal, kita hanya berinteraksi kepada orang lain dalam jangka waktu yang pendek, misalnya dalam waktu kerja atau hanya dalam beberapa jam. Maka orang-orang yang mengetahui sifat baik dan kualitas kehidupan kita adalah orang-orang yang telah mengenal dan bersama kita dalam jangka waktu yang panjang. Ekspresi yang tersembunyi akan terlihat dalam situasi tertentu. Tidak ada yang dapat menyembunyikan dirinya yang sebenarnya di dalam untuk selamanya. Karena dari cara dia berbicara, bertindak, dan merespon, kita dapat mengidentifikasi karakter dia. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya akan memaparkan materi 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Habit yang pertama yaitu proaktif, di mana menjadi proaktif adalah segala sesuatu yang lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Habit yang kedua yaitu start from the end, artinya individu, keluarga, tim, dan organisasi membentuk masa depan mereka dengan terlebih dahulu menciptakan sebuah visi mental untuk segala proyek, baik besar maupun kecil, pribadi atau antar pribadi. Habit yang ketiga yaitu put first thing first, artinya mendahulukan yang utama, berarti mengatur aktivitas dan melaksanakannya berdasarkan prioritas-prioritas yang paling penting. Habit yang keempat yaitu think win-win. Berpikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang berusaha mencari bersama dan saling menghormati di dalam segala jenis interaksi. Habit yang kelima yaitu effective communication. Effective communication yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan empati, berusaha memahami dahulu, baru kemudian berusaha dipahami. Habit yang keenam adalah sinergi. Sinergi adalah alternatif ketiga, bukan cara saya, cara Anda, tetapi sebuah cara ketiga yang lebih baik daripada apa yang bisa kita capai sendiri-sendiri. Dan habit yang terakhir adalah sharpen the saw, artinya mengasah gergaji berkenaan dengan upaya kita untuk memperbarui diri secara terus-menerus pada 4 bidang dasar kehidupan: fisik, sosial atau emosional, mental, dan spiritual.